Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirla Abdesi. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 9 Merawang. Status saya saat ini adalah PLT Kepala Sekolah di UPTD SD Negeri 9 Merawang. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ya pada suatu kasus. Nah, ini adalah salah satu contoh kasusnya ya kami bacakan di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan di kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu mungkin adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke tas. Kini, Tari menghadapi dilema. Di suatu sisi tahu bahwa dompet yang dimiliki Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara yang sahabat dekat yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, pada status tersebut, langkah pertama kita harus melihat nilai-nilai apa saja yang bertentangan dengan kasus yang saya bacakan. Nah, di sini adalah saya pertama melakukan analisis 9 langkah pengambilan. Yang pertama itu dalam kasus ini, nilai yang saling bertentangan adalah kejujuran dan keadilan, melawan loyalitas dan persahabatan. Kejujuran dan keadilan, nilai ini menuntut Tari untuk bertindak sesuai dengan fakta yang ia lihat. Ia melihat Rara mengambil dompet Nina, dan kejujuran mengharuskan Tari untuk mengungkapkan kebenaran demi keadilan, yaitu agar dompet tersebut kembali ke pemiliknya yang sah. Sedangkan loyalitas dan persahabatan ini dinilai menurut Tari untuk setia kepada Rara, sahabat dekatnya. Tari takut bahwa jika ia melapor Rara, persahabatan mereka akan merusak dan Rara tidak akan lagi menjadi teman yang baik untuk dirinya. Nah, langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Kita harus menganalisis dulu kira-kira siapa ya dalam kasus yang sudah dibacakan tadi yang terlibat. Di sini yang pertama adalah Rara. Rara ini adalah siswa yang menemukan dompet yang berisi uang dan mengambilnya. Sedangkan Tari adalah sahabat Rara yang melihat Rara mengambil dompet. Tari adalah saksi kunci dalam kasus ini. Yang kedua adalah Nina. Nina adalah pemilik dompet yang hilang. Sedangkan Ibu Sri adalah seorang pustakawan yang memang figurnya adalah yang bertanggung jawab atau pengawas di perpustakaan. Langkah ketiga, kita harus mencari fakta yang relevan dengan situasi pada kasus ini. Nah, fakta yang pertama kita mulai dari Rara dulu. Rara ini awalnya adalah petugas piket membersihkan perpustakaan. Rara menemukan dompet yang berisi uang di bawah kursinya, terus menyimpannya di dalam tas, karena dia menganggap mungkin ini rezeki nomplok dan tidak ada yang melihatnya. Rara juga adalah sahabat Tari yang sering menolong Tari. Terus yang kedua adalah Tari. Tari adalah saksi yang melihat Rara mengambil dompet. Tari ini berada di dalam dilema moral antara menjaga kejujuran, keadilan, dan loyalitas dan persahabatan. Terus fakta selanjutnya tentang dompet. Dompet itu berisi uang, dompet itu jatuh di perpustakaan, dan dompet itu adalah milik Nina.
Terus fakta situasi umum, di sini Ibu Sri sudah menginformasikan bahwa Nina kehilangan dompetnya. Terus Tari jika melaporkan Rara yang mengambilnya, kemungkinan persahabatan mereka rusak. Terus langkah keempat, di sini kita harus langkah keempat. Oke, di sini kita harus menguji mana benar mana salah yang bisa dilakukan. Pilihan ini ya, pilihan mungkin nih untuk Rara ya, untuk Tari ya, tindakan apa yang diambil oleh Tari. Misalnya langkah pertama adalah misalnya Tari diam ya, tidak melaporkan Rara. Tindakan ini sebenarnya salah, tetapi Tari mungkin memilih loyalitas di atas kejujuran. Dia membiarkan kesalahan yang terjadi terhadap temannya Nina dengan harapan dia tetap menjadi sahabat yang baik untuk Rara. Dalam prinsip ini adalah keadilan bertentangan sekali dengan keadilan dan kejujuran. Tindakan kedua, Tari melaporkan Rara kepada Ibu Sri. Nah, ini adalah mungkin benar secara moral, Tari mengambil keputusan yang adil dan jujur meskipun harus mengorbankan persahabatannya. Artinya Tari ingin mengembalikan hak milik orang lain, itu adalah bagi dia tindakan yang benar. Tindakan Tari ini prinsip kebenaran, ya berarti dia mau mengembalikan yang bukan menjadi hak miliknya. Terus penguji paradigma benar lawan benar yang bisa kita lakukan. Dalam paradigma ini yang saya lihat antara keputusan yang diambil ya, paradigma itu adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Artinya menguji apakah keputusan yang diambil itu bisa memberi jangka manfaat untuk sekarang, jangka pendek ataupun untuk masa ke depan, itu ada jangka panjang. Prinsip resolusi yang bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah prinsip resolusinya. Sebenarnya ada 3 prinsip ya yang bisa kita hadapi dalam dilema Tari. Misalnya prinsip tersebut yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Artinya prinsip ini berfokus pada hasil atau konsekuensinya dari sebuah keputusan. Keputusan ini nanti tujuannya akan mencapai kebaikan terbesar bagi jumlah orang banyak. Seperti pada kasus ini, Tari memilih tindakan yang beri manfaat paling besar, dalam hal ini melaporkan Rara akan menghasilkan kebaikan bagi Nina. Artinya dompetnya itu kembali kepada pemiliknya. Ada juga berpikir berbasis peraturan. Artinya prinsip ini ya menekan pada ketaatan terhadap aturan, prinsip, nilai-nilai universal. Seorang harus melakukan apa yang benar, terlepas itu nanti apa konsekuensinya terhadap Rara ya. Dalam penerapan ini Tari akan mengambil keputusan berdasarkan aturan moral yang mendasar, itu kejujuran adalah kebaikan yang harus dijunjung tinggi. Ada juga yang ketiga, berpikir berbasis peduli, artinya fokus pada hubungan, empati, belas kasihan. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak pada orang lain. Selain itu, ada juga opsi-opsi yang lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa kita lakukan. Misalnya, yang pertama adalah pendekatan bertahap, artinya pendekatan pribadi. Misalnya, Tari mengajak Rara untuk bertemu berdua, ya artinya privat, tidak ada orang lain. Misalnya Tari bisa berbicara kepada Rara, aku tadi sebenarnya melihat kamu mengambil dompet tersebut. Yang sudah kita tahu bahwa Ibu Sri sudah mengumumkan dompet itu adalah milik Nina. Atau kita menjelaskan dampaknya, Tari menjelaskan dampaknya dari perbuatan Rara, bukan hanya untuk Nina yang kehilangan, tapi juga pada diri Rara sendiri. Jika ketahuan ya mungkin Rara akan malu. Ini akan mendorong Rara untuk berpikir secara moral. Terus kita bisa memberi kesempatan untuk Rara berubah. Tari harus memberi Rara kesempatan untuk mengembalikan secara sukarela. Atau opsi yang kedua, mungkin kita melaporkan atau berbagi cerita kepada orang kepercayaan, bisa guru, bisa orang tua. Misalnya, Bu,
saya punya teman, dia mengambil yang bukan menjadi milik dia. Jika saya menegurnya, apakah pertemanan kami ini akan pecah atau terjadi yang tidak baik. Nah, ada juga opsi yang kira-kira yang bijak adalah prioritas pada penyelesaian masalah, bukan menghukum. Tujuannya bukan untuk membuat Rara dalam masalah besar, tetapi memastikan dompet Nina itu kembali. Menjaga hubungan, memberi kesempatan ya kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya dan tetap menjaga persahabatannya dengan Tari. Ya, artinya kita mengembang tanggung jawab moral itu pendekatan juga membantu Rara belajar dari kesalahannya dan memahami konsekuensinya atas tindakannya. Lagi keputusan akhir yang saya ambil sesuai dengan analisis kasus. Ya, pada analisis kasus ini keputusan akhir yang paling bijak dan berintegritas adalah mendekati Rara, berbicara secara pribadi kepada Rara untuk membujuk mengembalikan dompetnya. Nah, pelajaran dari pengambilan keputusan ini, dan pelajaran ini dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari. Kita dari analisis sebelumnya, pembelajaran utama yang saya ambil adalah bahwa pengambilan keputusan yang beretika memang tidak mudah, terutama ketika melibatkan konflik antara nilai-nilai yang sama sama-sama baik. Keputusan yang ideal seringkali bukan tentang memilih antara benar atau salah, melainkan tentang menemukan cara untuk mengintegrasikan dua prinsip moral yang bertentangan. Mungkin ini langkah-langkah 9 langkah untuk kita mengambil keputusan mengambil keputusan dan penguji keputusan. Jadi harus step by step harus bertahap. Kita harus menganalisis setiap kasus. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Mohon kritikan dan saran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.